Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di sini masih banyak channel-channel yang kesulitan untuk mendapatkan 1000 subscribe pertama ya, untuk mencapai syarat monetisasi. Meski sudah melakukan berbagai macam cara ya, tetapi subscribernya itu sulit untuk bertambah, yang ada selalu berkurang. Yang mungkin harus kita perhatikan di saat channel kita ingin cepat mendapatkan 1000 subscribe, kunci pertama ada pada channel kita sendiri ya. Apakah channel kita sudah membahas video yang betul-betul video tersebut bisa mendatangkan penonton alami ya. Karena subscriber yang betul-betul permanen kita dapatkan dari penonton yang betul-betul menyukai video kita. Nah, selagi channel kita belum bisa menemukan penonton yang betul-betul alami, mungkin sobat semua sering melakukan hal seperti ini. Yang pertama mungkin saling kunjung ke sesama YouTuber pemula. Di sini pun di saat channel kita saling kunjung, kita harus waspada. Kenapa saya bilang waspada? Jangan sampai kita kebanyakan subscribe atau komentar ke channel orang lain, yang akhirnya channel kita tidak lagi bisa berkomentar, bahkan tidak bisa lagi subscribe ke channel orang, karena subscriber kita banyak keluar, pemasukan tidak ada. Hindari kita mencari subscribe di komunitas-komunitas yang memang di situ banyak banget komentarnya ya, bahkan ribuan. Kenapa saya melarang hal seperti itu? Karena saya pun merasakan ya, apabila kita mencari subscribe di komunitas yang memang komentarnya itu banyak, itu rata-rata yang berkomentar hanya mencari subscribe ya. Mereka itu hanya betul-betul mencari subscribe. Mereka dikunjungi, ada yang mungkin kunjung balik, ada yang mungkin tidak ya. Nah, yang akhirnya kita sia-sia. Meskipun mereka mengunjungi channel kita, tetapi hanya sekali mereka akan mengunjungi, karena beliau itu fokus untuk mencari subscribe di komunitas. Cukup lakukan hal ini di saat channel kita mencari subscribe. Semisalkan di channel saya mempromosikan channel-channel YouTuber pemula, mungkin sehari ada 5 channel. Di 5 channel tersebut saya setiap mempromosikan channel atau video-video yang terbaru ya. Coba sobat di situ komentar atau tonton video sobat itu, lalu kita berkomentar. Saya yakin sehari kita bisa mendapatkan 5 subscriber yang betul-betul permanen, daripada kita mendapatkan 10 subscribe tetapi itu ujungnya sia-sia. Alangkah baiknya kita melakukan hal seperti itu, dan kita harus tetap saling berkunjung. Karena apa? Supaya subscriber kita itu dianggap tidak subscriber robot. Jadi meskipun kita sudah di subscribe, ada video kawan kita yang terbaru kita upload, tentunya kita harus menonton balik ya. Nah, setelah kita menonton video sahabat yang saya promosikan videonya, kita jangan dulu subscribe di video yang saya promosikan. Kita tonton sampai habis, atau misalkan kita tonton setengahnya kalau video durasinya itu panjang. Tetapi kita cukup pijit like dan komentar. Nah, yang kedua, kita tonton video berikutnya di channel tersebut. Kita tonton ya minimal 3 menit, baru kita subscribe. Jadi itu subscriber yang betul-betul permanen ya. Coba sobat perhatikan, 5 channel dipromosikan di channel saya ya, dan mereka tentunya para YouTuber pemula ya. Saya mempromosikan channel pemula, dan tentunya untuk membantu sobat semua meningkatkan viewer dan subscriber. Kita cukup berkomentar di video tersebut dan pijit like, tonton videonya, lalu kita buka lagi video berikutnya di channel tersebut, baru kita subscribe. Nah, di situ akan permanen ya subscribernya. Lalu di situ pun kita apabila mau saling berkunjung di komentar-komentar yang paling bawah, silahkan kunjungi dengan satu syarat. Kita cek
apakah ada video yang terbaru atau tidak. Kalau tidak ada video terbaru, jangan kita tonton dulu, cari videonya yang terbaru. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di saat kita membuat channel YouTube, kita harus memperhatikan apakah channel kita itu sudah betul-betul konsisten di saat upload. Apabila channel kita konsisten, mungkin sehari satu saja kita upload video. Dan perhatikan di saat pembuatan thumbnail. Mungkin sobat semua sering melihat ya tutorial YouTube yang membuat thumbnailnya itu betul-betul menarik. Bahkan bisa dibilang dengan thumbnailnya itu clickbait ya. Kenapa? Bayangkan dalam 1 menit atau dalam 1 jam bisa mendapatkan 1000 subscribe, atau bahkan ada yang dalam 15 menit kita bisa mendapatkan 500 subscribe. Nah, kita kan ternyata tidak masuk akal, tetapi mereka akan mendapatkan rasio klik tinggi karena dari thumbnail tersebut. Ada juga yang dulu sharing sama saya ya, dia mengeluhkan, "Bang, channel saya sama membahas tentang tutorial YouTube seperti abang, tetapi kok channel saya itu sulit banget berkembang, Bang. Yang pertama, viewer hanya segitu-segitu aja, subscribernya sudah mentok, tidak mau bertambah. Apa yang harus saya lakukan?" Nah, di sini saya sarankan, coba buatlah thumbnail yang betul-betul menarik. Nah, lalu beliau pun berkata lagi sama saya, "Bang, apakah boleh saya meminta thumbnail yang abang sudah publikasikan untuk saya edit sedikit untuk memancing penonton masuk ke channel saya?" Untuk thumbnail yang mungkin sudah saya publikasikan ya, buat sahabat-sahabat YouTubeku, itu tidak dipermasalahkan. Silahkan pakai thumbnail saya kalau menurut sobat itu bisa mengundang penonton dan subscriber. Silahkan diedit dari thumbnail saya. Misalkan thumbnail saya itu menurut sobat bagus, kita ambil thumbnail tersebut lalu kita edit. Dan tentunya kita jangan sampai ambil video, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Kemarin saya upload video tentang tutorial YouTube itu ya, tentang apa ya, ternyata begitu saya masuk ke pencarian YouTube, ada salah satu channel yang mengambil video saya. Kalau saya pribadi tidak mempermasalahkan ya, silakan mau ngambil, karena itu nanti pun akan terdeteksi oleh pihak YouTube. Mereka hanya untuk meningkatkan viewer dan subscriber dengan cara mengambil video saya tanpa mengedit. Suara saya pun tidak diedit, itu akan sia-sia. Jadi kalau kita mau menggunakan thumbnail orang lain, kita tentu alangkah baiknya kita izin di situ untuk meningkatkan viewer ya. Kita bisa izin untuk meningkatkan viewer, bisa menggunakan thumbnail yang memang thumbnail tersebut bisa mendapatkan penonton banyak. Itu yang kunci utama untuk channel kita mendapatkan subscriber. Dan untuk saat ini pun sudah sering saya bahas ya, untuk channel kita mudah mendapatkan 1000 subscribe. Coba perhatikan, kalau memang kita channelnya tidak membahas video short, ya tentunya kita harus bisa bagaimana caranya video kita itu bisa ditemukan oleh penonton alami. Kalau penonton alami itu ya memang tanpa kita suruh penonton sampai habis pun mereka tetap akan permanen. Kecuali kalau kita itu saling subscribe, mungkin sering menyarankan tonton dulu videonya sampai habis, lalu pijit like, lalu komentar. Tetapi kalau video kita ditonton oleh penonton alami, mereka tidak tahu ya apakah syarat untuk subscribe ke channel kita itu harus nonton sampai habis. Tetapi mereka meskipun baru klik nonton beberapa detik, tapi di subscribe itu tetap akan nempel, karena itu penonton yang betul-betul alami atau penonton yang betul-betul menyukai video kita. Jadi jangan salah paham di saat kita mencari subscriber. Ingat, perhatikan, jangan sekali-kali melakukan saling subscribe di komunitas-komunitas yang komentarnya itu banyak. Justru nanti channel kita akan bermasalah, tidak bisa lagi
berkomentar, bahkan tidak bisa lagi subscribe karena kita kebanyakan subscribe dan komentar keluar tetapi yang masuk tidak ada. Hindari hal seperti itu. Cukup kita cari subscriber itu yang santai ya, sehari kita cukup 5 tetapi kita paten ya. Itu yang saya lakukan. Saya pun sering dulu melakukan hal seperti itu ya. Akibatnya itu channel saya dulu pernah tidak bisa subscribe, tidak bisa berkomentar. Akhirnya saya mentok channelnya ya. Nah, itu mungkin dikatakan spam. Cukup hal itu yang saya lakukan di saat channel saya mencari subscriber. Cari komunitas yang memang komentarnya itu tidak banyak dan mempromosikan video-video yang terbaru.